Oke, teman-teman. Jadi Active Directory itu apa? Active Directory ini adalah sebuah kumpulan ya, kumpulan klien-klien gitu pada Windows yang diberikan hak akses oleh server untuk menjalankan fungsinya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya laptop, desktop, printer, nah itu didaftarinnya di Active Directory. Dia sebagai tipe laptop kah di domain tersebut, dia desktop kah, atau dia printer kah, atau mesin yang lain gitu. Apakah dia server kah gitu kan? Nah itu daftarinnya di sini nih di Active Directory. Nah, kenapa penting banget buat di kantor gitu punya Active Directory ya untuk manage-nya gampang gitu intinya. Nah, pembahasan lebih lanjutnya nanti bisa sekalian teman-teman baca banyak artikel di internet. Nah, di sini saya akan bahas tentang Active Directory-nya sendiri, user dan komputer manajemen di Windows 10 ya. Atau bisa kita sebut kalau di Windows 10 klien itu yang ini nih. Saya sudah pin di taskbar saya. dsa.msc dsa.msc pada Windows 10 klien ya. Sebenarnya ini kan si Active Directory adanya di server manajemen nih teman-teman. Ada di server Windows Server 2003 yang pertama kali mulai. Koreksi saya jika saya salah ya. Dan dipakai lagi sekarang bisa langsung dari klien untuk memanage bisa langsung dari si Windows OS langsung untuk memanage kliennya. Jadi nggak perlu ke server lagi, nggak perlu nembak pakai RDP lagi. Kita bisa maintain kita punya klien di suatu kantor atau di suatu domain kita secara mudah. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, kita buka aja nih di sini. Kita ketik, kalau mau manualnya kita ketik ke server manager dulu, server manager. Oke, dia akan minta password. Masukin aja admin. Oke. Nah, ini server manager. Kalau mau manual seperti ini, teman-teman. Nah, cuma masalahnya server manager ini belum tentu ada di semua Windows-nya, teman-teman. Gitu. Belum tentu udah ada. Kenapa? Banyak faktornya kenapa server manager nggak ada di Windows kita. Padahal sama-sama Windows 10. Pertama versi Windows-nya nih, kalian bisa cek di System Information. System Information ya. Nah, di sini cek aja. Nah, kalau saya kan laptop ini laptop kantor gitu ya. Laptop kantor. Nah, ini Windows 10 Enterprise OS name-nya. Atau versi Windows yang saya gunakan build-nya itu 10 Enterprise. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang di bawah ini yang Pro atau Windows 10 yang crack-an, yang bajakan. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi gimana cara menginstal server manager di Windows 10 kita. Oke. Sekarang langsung aja kita balik ke yang tadi, kita ingin membuka si dsa.msc atau Active Directory pada Windows 10. Caranya gini nih, teman-teman. Di server manager, di dashboardnya ini langsung aja ke tools. Nah, di sini kan banyak pilihan menu nih. Banyak pilihan menu nih. Nah, ini kita pilihnya yang ini nih, sesuai yang tema yang kita bahas kali ini, Active Directory Users and Computer. Nah, dia akan loading, tunggu sebentar. Tuh, dia kebuka sendiri tuh, padahal udah saya pin di sini nih. Sebelumnya memang saya pakai ini tiap hari gitu untuk memanage klien sama si komputer. Nah, ini tampilannya teman-teman.
Menu yang biasa kita pakai sih untuk manage komputer sih biasanya langsung di sini aja sih ya. Ini misalkan domain kita nih. Sorry, ini domain kita nih. Oke. Ini domain kita nih. Bla bla bla.net gitu ya. Udah. Kita langsung find aja. Dia akan tab baru. Nah. Ini tuh kita mau cari apa aja tuh bisa di sini. User misalkan saya nih. Oke, tuh. Saya kelihatan tuh. Ini kan ID saya nih. Nah, ini user. Lokasinya di mana? Domainnya apa? Mungkin kalau yang multinasional gitu kelihatan juga negaranya di mana gitu. Tuh, kelihatan semua di sini. Tuh. Nama, lokasi, alamat, account, profile, telepon, organization, member. Dia punya akses apa aja semua kelihatan di sini tuh. Dia punya akses change user. Nah, ini domain grup semua nih. Nah, ini grup email. Grup emailnya apa aja, dia bisa email keluar atau enggak gitu. Kayak si user ini punya gerintingan akses apa aja sih gitu. Nah, di situ tadi pilihnya kita define. Nah, define ini bisa juga kita nyari komputer name ya, berdasarkan komputer name atau serial number laptop atau desktop yang kita gunain di kantor kita atau di perusahaan kita atau di manapun itu Anda bekerja. Nah, ini misalkan kita pilihnya ini komputer aja ya. Nah, ini kan ada banyak nih. Saya belum jelas ini. User, contact, and group. Komputer. Ada pilihannya mau lihat apa? Printer. Share folder yang ada dalam suatu organisasi. OU. Organisasi unit. Custom search. Nah, yang ini yang bawa-bawa emang jarang nih dipakai. Biasanya sih kita hanya manage di kantoran itu. User, contact, group, terus komputer, manajemen komputer, sama printer. Biasanya printer didaftarin juga tuh. Share folder jarang nih, udah biasanya tim server nih yang mengerjakan. Oke, kita kalau mau nyari komputer, klik aja komputer. Kita cari serial number laptop kita. Ini misalkan. Oke. Paste ke sini, find. Tuh. Ada kan? Nah, di sini teman-teman kalau ada yang ke setel itu, setel dalam artian dia biasanya udah lama nggak connect ke apa namanya? Kita punya domain gitu. Biasanya ketendang sendiri tuh. Biasanya ada perusahaan beda-beda tuh teman-teman. Beda-beda dia punya tenggat waktu untuk menjadikan klien sebagai setel machine itu beda-beda. Biasanya kebijakan perusahaan itu, tapi yang standarnya itu penyebabnya karena dia jarang atau udah lama nggak connect ke jaringan lah, istilah kata. Nah, dia akan ke setel. Nah, untuk enablingnya lagi bisa di sini. Nah, ini kan ada disable account nih. Nah, kita kalau mau iseng juga bisa disable dia. Besok dia nggak bisa login. Kita disable aja di sini. Kalau iseng disable aja, misalkan disable, besok dia nggak bakal bisa login gitu. Karena kita yang manage. Dia punya sambungan ke domain kita gitu. Nah, ini ada delete, ada add ke grup. Si serial number ini bisa kita disable yang tadi. Kita reset accountnya. Nah, kalau di reset ini harus rejoin domain kembali ya. Nah, cara untuk rejoin domain tuh udah banyak yang ngulas di YouTube juga banyak. Nah, ini kalau di reset nih ya. Nah, kalau move ini fungsinya sebenarnya dia simple sih. Ini mesin apa, negaranya di mana, misalkan kalian bekerja di kantor multinasional gitu ya.
terus dia domainnya apa aja gitu. Nah, terus dia tipenya apa, Windows kah, Unix kah, atau OS yang lain gitu. Nah, di sini kita bisa memindahkan objek pada domain ini. Ini domain saya, zona 1 gitu. Nah, kalau yang paling umum sih misalkan laptop ini nih, laptop lah ya, dia masukinnya di komputer. Sorry, kok komputer sih, pertama negara dulu. Komputer sih udah pasti ya. Negara tuh ada banyak tuh di zona ini. Oke. ID Indonesia itu ID di domain ini kembali Windows 10. Nah, dia tuh apa? Dia BCP ini mesin-mesin yang disaster recovery, teman-teman. Jadi kalau ada kebakaran atau amit-amit main office-nya tidak bisa beroperasi gitu, nih mesin-mesin yang ada untuk DR dimasukinnya di sini nih. Nah, tapi untuk laptop saya ini biasa aja sih di mobile gitu. Kenapa mobile? Karena dia bisa pakai WiFi, bisa di mana aja, dan nggak perlu colokan seperti desktop gitu sih sebenarnya. Nah, ini terminal ini termasuk server, virtual machine, ada juga. Udah klik 2 kali aja di sini. Udah nggak usah tablet itu yang bisa flip atau yang agak kecil gitu ya, bukan laptop. Oke, tinggal kita close gitu aja sih teman-teman. Nih menu-menunya ada file, option, action. Kita pengen nyari apa nih? Action sama aja kalau kita klik kanan di domain kita ya, tuh action, properties. Yang umum sih hanya seperti itu aja teman-teman. Untuk kita daftarin domain, kan kita suka dengar tuh, gue kelepas dari domain nih, rejoinin lagi dong. Nah, kalau rejoinin itu prosesnya beda lagi. Nah, ya kita harus rejoin biasa dari komputer manajemen si Windows kita. Lalu kita daftarinnya tuh di sini. Kalau udah rejoin tuh masuknya di sini teman-teman. Jadi rejoin udah selesai nih. Nah, kita sebagai admin si Active Directory, kita harus daftarkan dia ke domain OU yang benar gitu. Caranya yang kayak tadi tuh, komputer, terus serial numbernya yang tadi udah di rejoin domain apa, masukin ke sini, terus find now gitu. Nanti tinggal kita assign dia ke tempat semestinya. Demikian teman-teman, nanti akan kita bahas lagi kenapa di Windows kita itu tidak ada server manajemen. Tidak ada server manager. Kenapa tidak ada server manager dan tidak ada dsa.msc gitu. Nah, kenapa? Nanti akan kita bahas, dan cara installnya gimana nanti di video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mau menjajal jadi IT support atau punya cita-cita untuk menjadi admin dalam suatu kantor, admin IT ya. Selamat berfokus ria, semangat terus, jangan pantang menyerah. Ciao.